Berjumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Pati, Debutcast Demokrasi di Bumi Pati. Pak, jenengan ini kan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Betul. Nah, mungkin masyarakat di Kabupaten Pati ini masih belum paham nih. Bisa dijelaskan nggak kepada pemirsa perencanaan yang dimaksud ini perencanaan apa sih? Saya membidangi di divisi Rendatin ya, yaitu perencanaan anggaran dan data dan teknologi informasi. Jadi ngapain sih Rendatin itu? Kan kira-kira begitu kan. Jadi ini kan terbagi dua, ada perencanaannya dan ada data dan teknologi informasinya. Nah, untuk yang perencanaannya itu kira-kira membahas soal anggaran. Jadi dari mulai tahapan awal sampai akhir itu direncanakan semuanya kaitan dengan anggarannya, kegiatannya, apa saja, kapan, tanggal, dan bulannya, begitu. Sampai sehingga selama masa tahapan itu semuanya bisa tercukupi dan terfasilitasi dengan baik. Nah, untuk yang tinnya, data dan teknologi informasi, jadi kalau dari KPU RI itu kan sebenarnya Datin itu ada sendiri namanya Pusdatin yang dia mengelola soal data dan teknologi informasi. Jadi semua yang ada sisi-sisinya itu, Sidali, Sirekap, dan sisi yang lain itu terpusatnya di Pusdatin. Nah, tapi mungkin itu untuk nanti ke depan. Kalau yang untuk saat sementara ini kami di Datin itu masih fokusnya di Sidali ya, sistem informasi data pemilih. Jadi yang ngurus soal DPT dari awal sampai akhir ditetapkannya DPT. Nah, untuk hal baru yang kami pegang, yang sebelumnya kami belum pernah megang waktu itu, yaitu di Pilkada kemarin. Nah, ini Sirekap. Nah, Sirekap yang awalnya itu diampu oleh divisi teknis Pak Husnul. Nah, di Pilkada kemarin itu Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, itu dipegang oleh divisi Rendatin. Nah Pak, kalau boleh tahu sumber anggaran KPU itu dari mana aja Pak? Dan berapa sih anggaran pilkada Pak? Oke, Pilkada baik. 2020. Berapa sih anggaran pilkada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pati ya? Jadi pilkada ini didanai oleh dana hibah, apa nyebutnya NPHD ya? Apa singkatannya itu? Perjanjian N. Maka perjanjian. Nah, nanti bisa ditanyain Meta AI lah itu. Tahu kayaknya dia. Jadi pilkada itu didanai oleh dana hibah atau yang disebut dengan NPHD yang nilainya disetujui oleh Pemkab Pati senilai 40,5 miliar. Jadi 40 miliar 500 juta. Itu buat apa aja sih Pak? Kelihatannya gede ya. Padahal itu harusnya kurang. Kenapa kurang? Itu kan dihitung dari jumlah DPT. Berarti per A, per DPT, per kepala, per pemilih itu berapa dikalikan jumlah. Harusnya masih kurang. Sedangkan DPT di Kabupaten Pati berjumlah Kok lupa ya? Karena udah lama. 1 juta 1.038.000 itu yang pemilu. Yang pilkada 1.036.887. Nah, itu harusnya kalau senilai itu harusnya kurang. Ya, tetapi efisiensi, Mbak. Efisiensi. Jadi, ya alhamdulillah terlaksana dan mencukupi, bahkan masih ada pengembalian kok. Mari, ya kan? ya. Mbak Keke yang tahu detail.
Nah, Pak, berbicara terkait proses pemutakhiran data, bagaimana proses pemutakhiran daftar pemilih itu dilakukan, Pak? Dan apa saja sih tahapannya gitu? Mungkin dari DP4 bisa sampai dengan DPT dan seterusnya. Oke, nah proses terkait pemutakhiran data ya, DPT daftar pemilih. Kalau boleh saya analogikan, ini DPT ini sangat panjang. Dan saya menyebutnya ini ya darahnya KPU itu ya di DPT ini, di daftar pemilih. Karena dia mainnya panjang banget. Bisa mencetak surat suara misalnya, itu kan harus tahu jumlah DPT dulu. Paling tidak di DPS, di daftar pemilih sementara, baru ini dipakai acuan untuk mencetak sejumlah berapa surat suara. Nah, jadi kalau prosesnya mungkin ini agak eklektif nanti ya, agak lompat-lompat, tapi di akhir ketemu. Awal itu kan namanya DP4, turun dari Kemendagri. Kemendagri lebih spesifiknya di Dirjen Capil ya, catatan sipil, apa sih namanya, Dirjen Capil ya. Nah, itu diberikan ke KPU RI, kemudian diturunkan ke kita. DP4 itu kita proses sehingga nanti ada kayak pencocokan gitu kan. Nah, yang awal itu sebenarnya sebelum nanti ke daftar pemilih, yaitu pemetaan TPS dulu waktu itu. Jadi saya ingat itu ribetnya kemarin minta ampun soal pemetaan TPS karena Kenapa, ada Pak? perubahan kebijakan dari pusat, dari RI terkait tentang jumlah pemilih di setiap TPS berapa minimal dan maksimalnya. Jadi kalau yang pemilu waktu itu kan maksimal 300. Untuk yang pilkada? Nah, yang pilkada itu 600. Jadi perubahan itu yang kami di daerah, kami di Pati ini harus melakukan penyesuaian begitu. Nah, alhamdulillahnya waktu itu kan kami sudah punya jajaran ad hoc. Jadi ada teman-teman dari PPK atau jajaran kami di tingkat kecamatan, dan akhirnya kami undang PPK ini untuk rakor, untuk rapat koordinasi membahas kaitan tentang pemetaan TPS ini. Dan itu juga disambut lagi dengan rekrutmen untuk pantarlihnya, karena kami juga harus merekrut tim pantarlih yang nantinya akan masuk ke rumah-rumah setiap warga dan meneliti dan memastikan bahwa pemilih ini benar-benar valid, ada orangnya, sehingga nanti bisa kita masukkan ke daftar pemilih. Terus kemudian tarlih ini sudah terbentuk, maka dilakukan coklit melalui aplikasi e-coklit. Nah, jadi menarik ya, pemilu atau pilkada di Indonesia ini, dia walaupun pemilu ini adalah manual atau one man one vote gitu ya, satu orang punya satu hak suara, tetapi juga menggabungkan dengan sistem digital. Jadi manualnya jalan, yang digital melalui e-coklit tadi. Nah, itu sangat membantu kami dalam proses nanti menetapkan DPT. Jadi melalui coklit itu kita tahu kebenaran, kita tahu fakta di lapangan dengan sesungguh-sungguhnya. Makanya data KPU ini saya bilang sangat akurat. Kenapa? Karena kita lakukan penelitian, kita lakukan pencocokan sampai ke tingkat bawah. Bahkan kalau misalnya sudah meninggal, kita cek ke makamnya. Ini benar makanya di sini, kan sampai begitu. Sehingga nanti ada verifikasi faktual gitu ya. Iya, verifikasi faktual langsung ke lapangan. Dan itu satu persatu per kakak setiap rumah. Nah, makanya membutuhkan sangat banyak tim, sangat banyak jajaran ad hoc untuk melakukan proses itu semua. Kemudian setelah ada pemetaan TPS, terus penentuan satu mutarlih itu
melakukan coklit berapa orang. Nah itu kemarin juga ada perubahan regulasi yang awalnya satu TPS itu ya satu pantarlih begitu ya. Nah ini satu TPS yang jumlahnya 600 tapi pantarlihnya diberikan batas bahwa satu pantarlih itu harus 400 ya kan. Nah kalau jumlahnya 600 maka praktis satu TPS ini ya harus 2 pantarlih. Nah tetapi belum tentu juga, ada yang misalnya TPS tertentu yang memang penduduknya sedikit begitu, ada yang 400. Nah tetapi 400 misalnya 401, nah itu juga harus 2 pantarlih. Nah itu bagi apa biar meratanya itu agak perepotan kemarin ya, tapi tentunya dengan bersama jajaran ad hoc ya PPK dan PPS itu bisa kita laksanakan dan bisa kita realisasikan sesuai dengan kebijakan dari KPU RI, karena kita kan lembaga struktural jadi harus sesuai dengan kebijakan dari pusat. Selesai pemetaan TPS, pembentukan pantarlih, maka selanjutnya itu akan kita jadikan hasil dari coklit itu akan menjadi namanya DPS, daftar pemilih sementara. Nah ini mungkin agak menarik di Jawa Tengah ini, untuk DPS itu dilakukan uji publik juga Mbak. Jadi apakah hasil dari coklit yang sehingga sudah menjadi daftar pemilih sementara ini sudah benar-benar mengakomodir semua pemilih di Kabupaten Pati tanpa ada satupun yang kelewatan. Nah di tahapan DPS ini, daftar pemilih sementara, itu kita lakukan uji publik dengan mengundang pihak terkait di masing-masing daerah, di masing-masing desa ya, mengundang PPS, terus panwasnya PKD ya, pengawas di tingkat desa, terus mengundang para tokoh masyarakat dan para pengampu kebijakan di desa lah, untuk memastikan bahwa semua warganya yang punya hak pilih dan sudah memenuhi persyaratan itu dipastikan sudah masuk di dalam daftar pemilih DPS. Kemudian dilakukan uji publik, dilakukan pengumuman, ditempel di papan informasi desa, di setiap desa itu kan ada. Nanti warga itu bisa melihat, aku wis masuk apa durung lah. Kan di print kemudian ditempel. Itu warga bisa melihat. Tapi kadang kayaknya animo masyarakat mungkin butuh kayaknya. Jadi ya wis coklit ya wis itu kan. Padahal mekanisme kita lakukan semua. Coklit juga sudah, ketika sudah masuk itu kita tempel lagi di papan informasi setiap desa, dilakukan uji publik juga, jadi ngumpul bareng sopo iki sing bisa kelewatan misalnya. Nah sudah sedemikian itu, tapi memang nggak ada yang sempurna nanti di akhir ini. Jadi DPS, kemudian ada DPS HP namanya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah itu dilakukan pleno juga kan, rapat pleno terbuka begitu. Nah, selesai itu masuk di DPT, daftar pemilih tetap. Nah itu pleno berjenjang waktu itu kan, dari kecamatan terus naik ke kabupaten. Nah, kemudian ditetapkan namanya daftar pemilih tetap. Nah itu pun setelah itu nggak berhenti di situ aja kan Pak? Ya masih lanjut. DPT sudah ditetapkan, Pati sudah punya daftar pemilih tetap sejumlah pilkada ya, ini pilkada ya, 1.036.884. Nah itu kemudian warga Kabupaten Pati itu bisa ngecek secara mandiri melalui gawainya, melalui HP-nya, karena saya yakin semua megang HP kan. Ada nggak sih yang nggak punya HP misalnya? Jarang sih Pak kalau jarang sekarang. Ya. Nah, maka ketika jarang ya kita anggap tidak ada. Nah itu bisa ngecek
riwayat dirinya apakah sudah masuk di DPT atau belum melalui cek DPT online dengan cara pemasukan NIK, maka di situ akan terpampang data namanya, masuk di TPS mana, terus sampai ada maps titik lokasinya, itu TPS juga gitu. ada ya. Sangat memudahkan lah ya Pak. Betul. Jadi kombinasi antara cara kerja yang manual dan juga menggunakan teknologi. Nah, bagaimana jika saat masyarakat mengecek di cek DPT online ternyata belum terdaftar? Oke. Jadi bagaimana sudah ngecek tapi ternyata belum terdaftar? Proses apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Itu bisa lapor ke petugas atau bisa juga langsung ke KPU Kabupaten Pati untuk menyampaikan bahwa belum masuk di daftar pemilih. Nah, nanti akan kita lakukan pengecekan di Sidali. Jadi kenapa belum masuk begitu? Nah, jadi nanti ketika masih ada pemilih-pemilih yang dia belum masuk dalam DPT, maka itu bisa ada mekanisme namanya dimasukkan ke dalam DPK, daftar pemilih khusus. Kelewatan. Nah, daftar pemilih khusus, gitu kan. Jadi makanya saya sebut tadi memang tidak ada manusia yang sempurna. Semaksimal apapun pekerjaan kita, sedetil apapun yang kita lakukan, bahkan zero mistake begitu kan, nol kesalahan, entoh memang tidak ada yang sempurna. Makanya masih ada tetap kelewatan. Makanya ada namanya DPK, daftar pemilih khusus. Jadi dia belum masuk DPT, nanti apakah bisa memilih? Bisa. Namanya daftar pemilih khusus. Nah, nggak berhenti di situ. Bagi warga yang dia ada mobilitas tinggi, dia ada pekerjaan yang harus keluar daerah dari tempat dia nyoblos, itu juga kita bisa fasilitasi, Mbak. Namanya DPTB, pemilih tambahan gitu ya. Jadi bisa melakukan pindah memilih. Nah, tentunya ini dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pak, gitu. Ini berbicara tentang keamanan data ya Pak ya. Bagaimana sih menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemilih? Langkah-langkah apa aja yang bisa diambil untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data? Kan akhir-akhir ini marak ya Pak ya. Bagaimana KPU menjaganya? Jadi tambah sulit pertanyaannya. Saya jadi mikir ini. Gimana? Pak, sebelum kita tutup nih, dengar-dengar Bapak ada pengalaman menarik nih di kantor. Cerita-cerita hantu gitu mungkin Pak? Hantu? Coba Pak Adrik, ya disampaikan. Kita juga penasaran nih jadinya pengen denger. Ya termasuk rukun iman apa rukun Islam ya, percaya barang goib itu. Rukun iman yang keberapa Mbak Gogo? Namanya itu kan percaya barang goib. Nah ini, wah harusnya ini nggak boleh dipublis ini ceritanya. Saya sendiri yang tahu harusnya. Apa ya? Pengalaman pertama mungkin. Jadi saya belum pernah mengalami yang seperti ini. Jadi saya ini kan bukan dukun ya, nggak tahu hal yang supranatural, nggak tahu hal yang tidak terlihat, apalagi dari dunia lain begitu ya. Jadi saya harus cari orang juga yang tahu gitu. Jadi ternyata menurut orang yang saya panggil itu di ruangan saya, spesifik ini di ruangan saya, di bawah kursinya. Ruangan kerja ya di kantor KPU. Ruangan ya, berarti KPU Kabupaten Pati Divisi Rendatin. Ya. Di bawah kursi saya itu. Saya mau nggak percaya, tapi saya nggak punya ilmunya, ya saya percaya aja. Jadi di bawah kursi ada. Tapi kan
kasat mata, maksudnya nggak bisa dilihat orang yang Tidak berkemampuan. tidak berkemampuan. Ya. Pojok kanan atas, ono. Komplit ya Pak. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kayak menu Tapi takjil. ya, alhamdulillah udah bersih. Baik, terima kasih Pak Adri kedatangannya. Sungguh banyak ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kami dan para pemirsa tentunya. Terima kasih juga para pemirsa sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi untuk terus update tentang info-info kepemiluan di Kabupaten Pati kita tercinta ini.